Sudah, Bu. Oke. Saya sudah Sudah. menyalakan aplikasi. Oh ini berarti saya matiin aja ya. Tapi udah enggak, ini merah nih siapa nih? Yang mencet rekaman nih siapa? Bu Eni atau Pak Setia? Oh Bu Eni sudah, ya udah. Saya tutup kamera ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, boleh. Kayaknya saya jadikan co-host biar dua-duanya punya rekaman ya Pak. Silakan, Pak. Juga boleh. Dan ini pakai akunnya apa ya Pak? Iya, Ibu. Pak Dani, Pak Dani. Iya, Ibu. Saya. Silakan dimulai Pak. Dan Pak Dani direkam pakai kemarin aja ya Pak. Siap. Siap, Bu. Saya rekam. Siap. Ayo tutup kamera ya Bapak Ibu. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Assalamualaikum Pak Iwan. Tapi yang di sini juga direkam ya Bu. Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Dani. Yang di sini juga direkam ya Bu Eni. Anies itu sendirian di sana, bisa nggak? Terus kita tetap dengan 2 orang terus. Bagaimana Pak Iwan? Sudah ready? Sudah. Siap nih, udah bisa buat record. Oke. Gimana Pak Dani mau bahas apa dulu nih? Kan tadi nanti berarti kalau di refleksi diri itu yang apa ya, yang coachnya, terus yang coachingnya itu yang merefleksi gitu. Nanti kebalikannya. Refleksi. Karena ada lembar refleksi dirinya nih yang harus kita isi. Nah ini kan nama CGP terus refleksi diri apa yang sudah berjalan tidak baik selama percakapan. Nah ini yang ngisi kan, kalau misalnya Pak Dani jadi coachnya, berarti saya yang ngisi gitu, ngisi Pak Dani atau kita masing-masing ngisi semua. Kalau dilihat dari tabel 4 ini, refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang dilakukan agar tetap fokus, apa Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Berarti kan ini kita sebagai coach Pak. Sebagai coach ya. Ya, nanti setelah, terus di bawah itu ada lembar umpan balik dari, tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Hanya satu pertanyaan toh Pak yang untuk coaching. Oh nggih, jadi dari masing-masing kita nanti menuliskan ini gitu ya. Iya. Jadi nanti kita sebagai coach. Mungkin setelah setelah selesai kan biasanya bagaimana perasaannya sudah, dan penjelasan itu nanti bisa dijadikan refleksi coachingnya mungkin. Oke, baik. Permasalahannya ini mau beda atau sama-sama kayak kemarin nih? Kalau saya mau mengangkat ini Pak, tentang pembelajaran aja sih Pak. Kalau yang sekarang biar nanti lebih ke enak mungkin ya, karena dialami setiap hari. Oh, gitu. Boleh yang kemarin juga boleh, yang lain juga boleh. Permasalahan pembelajaran. Kemarin ya bagus kok Pak.
Ganti aja kayaknya. Saya ganti. Siapa duluan ini yang ada mungkin kan ini 30 menit 30 menit. Ini 15:52 ya. Berarti nanti sampai dengan jam 4 jam 5 ya. Ke jam 5. Oh, kita Mau ini apa? Kita kayaknya kalau untuk percakapannya kan tidak sampai 30 menit Pak. Nanti kita ini aja kurang lebih 15 sampai 20 menit ya selesainya. Setelah itu nanti kita mencoba berefleksi begitu. Umpamanya kalau saya menjadi coach nanti Pak Iwan bisa memberikan saran, pesan-kesan dan yang lain di luar percakapan coaching nanti gimana? Oh boleh gitu. Nanti terus setelah itu gantian umpamanya Pak Iwan yang nomor 2. Nanti setelah selesai percakapan coachingnya kita mendiskusikan, merefleksikan pembahasan tadi gitu. Oke boleh bisa. Oke. Monggo mau duluan atau Pak Iwan mau jadi coach dulu apa coach dulu? Ya saya tak coba jadi coach dulu supaya nanti Pak Dani bisa bantu benerin juga kalau misalnya apa yang perlu direfleksikan dari prosesnya saya, karena kemarin kan saya masih belum ini ya. Insya Allah Pak, sebisanya Pak. Saya juga masih belajar. Oke, boleh. Baik, bisa kita mulai ini. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Dani, apa kabarnya? Ya beginilah Pak, alhamdulillah. Tapi ya ada permasalahan Pak. Dan saya gitu. Kita tolong ke Pak Iwan ini mau curhat. Ya. Boleh. Baik. Kira-kira nih apa masalahnya, tentang apa nih yang ingin dibahas sekarang? Jadi gini loh Pak, saya itu mengamati kelas saya. Di kelas itu anak-anak kalau belajar pelajaran lain, contoh olahraga atau pelajaran yang temanya yang lain itu ya, itu anak-anak tuh seneng Pak. Tapi kalau pelajaran matematika, kalau pelajaran matematika anak-anak saya itu ada yang ngantuk, ada banyak yang sering cuci muka, bikin ke toilet, terus kayak nggak semangat gitu. Motivasinya itu dalam belajar matematika itu kurang gitu loh Pak. Nah saya itu bingung gimana ini anak-anak. Padahal kan matematika itu pelajaran yang penting ya menurut saya. Di kehidupan nyata itu paling banyak terpakai itu matematika. Itu Pak. Oh baik nih, sepertinya sudah ya. Kalau boleh tahu nih tujuan yang ingin Pak Dani capai dari permasalahan ini itu kira-kira apa yang ingin Pak Dani harapkan dari permasalahan yang ada ini, yang ingin dicapai apa? Ya saya pengennya bisa memecahkan masalah ini Pak, membuat anak-anak saya di kelas itu dapat belajar dengan baik, termotivasi, niat, bisa mengerjakan tugas-tugas atau PR-nya yang berhubungan dengan pelajaran matematika.
Itu tujuannya Pak, pengennya saya itu Pak sebetulnya. Gitu. Berarti Pak Dadi sudah punya gambaran ya apa yang ingin diharapkan, yang ingin dicapai ke anak-anak terkait dengan pembelajaran matematika ini ya. Ya inginnya itu Pak. Cuman ya itu saya masih bingung caranya gimana itu loh Pak. Oh, baik, baik, baik. Em, Mungkin coba Pak Dani pikirkan dari ingin mencapai tujuan itu kira-kira digambarkan permasalahannya apa saja mungkin yang terjadi di anak-anak dari Oh pengamatan iya. Pak Dani. Jadi kalau pelajaran matematika itu Pak, kalau ada PR anak-anak itu sering dijawab tidak mengerjakan. Kalau ditanya, maaf Pak lupa, atau ya Pak nggak bisa. Lalu kalau ada tugas itu di sekolah mereka tuh kurang semangat. Terus kalau dijelaskan terkait materi matematika, umpamanya tentang apa itu merubah nilai bilangan, satuan berat, satuan panjang contohnya. Itu anak-anak itu sering ngantuk. Terus izin cuci muka Pak, izin. Seperti itu loh Pak. Di kelas itu jadi kurang greget gitu kalau pas pelajaran matematika itu. Oh gitu ya. Jadi sudah Pak Dadi mengamati bahwa selama ini anak-anak di dalam pembelajaran itu banyak yang nggak ngerjain PR, kemudian banyak yang tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan, Iya, kemudian kurang semangat sama dijelaskan itu banyak yang beralasan ya. ya betul Pak. Kalau pelajaran yang lain enggak itu Pak. Matematika yang paling banyak itu. Oh, baik-baik begitu. Kemudian apa mungkin Pak Dani punya pembanding mungkin dengan kelas lain atau contoh yang eh, di mana gitu di kelas lain atau ada anak mungkin yang tidak semuanya seperti itu. Oh ya, ya tidak semua Pak. Umpama di kelas itu separuh-separuh lah mungkin. Tapi kan separuh itu sangat mempengaruhi Pak. Kalau anak yang memperhatikan tuh ya ada, yang rajin itu ada. Mereka rajin mengerjakan PR, tugas-tugas di sekolah juga beres, pas dijelaskan juga mendengarkan itu ada. Tapi ya yang ngantuk, yang kurang minatnya itu juga banyak. Jadi jomplang Pak jadinya di kelas itu. Yang Hmm, semangat-semangat, yang lemes yo lemes gitu Pak. baik, baik, baik. Berarti ini kan ada contoh juga ya bahwa tidak semua anak ternyata itu eh, malas belajar, tidak mengerjakan PR dan juga apa dijelaskan ngantuk. Tetap ada anak yang ternyata itu dalam mengerjakan matematika, dalam pembelajaran matematika itu kualitasnya baik ya. Nah, Iya Pak. sekarang nih, nah apa nih rencana dari Pak Dani untuk membenahi keadaan ini? Kalau dilihat dari ada yang anak yang menurut Pak Dani tadi tidak semuanya yang baik, tapi ada juga yang baik. Nah, mungkin punya gambaran rencananya mau seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin gimana ya Pak ya? Ya, tapi saya pernah sih Pak. Dulu itu melakukan suatu pembelajaran menggunakan diskusi kelompok. Jadi tak mix gitu antara anak-anak yang kemampuan matematikanya tinggi atau motivasinya tinggi dengan anak-anak yang motivasinya rendah itu pernah tak campur jadi ada seperti tutor sebaya gitu. Nah itu alhamdulillah waktu itu hampir semuanya itu jadi aktif sih Pak. Saya melihat mereka tuh senang jadi ya memang kadang-kadang sambil sedikit-sedikit ngobrol tapi dari situ mereka ya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Pas waktu tugas kelompok juga bisa merata, nilainya merata, anak-anak juga seneng. Itu ya pernah seperti itu. Gitu ya. Berarti dulu Pak Dani pernah melakukan kegiatan yang sifatnya berkelompok
dan itu bisa membuat anak-anak lebih bersemangat ya dalam belajar. Betul, Pak, betul. Ada rencana mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, apa mau dengan cara yang teknik itu atau mungkin mau mencoba cara yang lain lagi? Mungkin ada cara yang lain. Dulu saya juga pernah, anak-anak itu tertarik saat melihat video, Pak. Melihat video pembelajaran terkait matematika, itu anak-anak juga tertarik. Atau yaitu menggunakan permainan-permainan itu anak-anak juga lebih semangat sih, Pak, kalau pakai permainan atau melihat video, tidak hanya gurunya saja gitu. Itu anak-anak lebih lebih menarik gitu kayaknya. Baik, 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 baik. Ah, baik Pak Dhani, tadi dari Pak Dhani sudah menyampaikan permasalahan, kemudian berkaca dari pembelajaran sebelumnya itu ada dua metode yang pernah berhasil dilakukan. Gitu. Nah, mungkin dari dua metode ini, dari dua metode yang tadi menggunakan tutor sebaya sama dengan menggunakan video pembelajaran ya, itu kira-kira skornya kalau di skala dari 0 sampai 10, kira-kira di dua metode ini kalau Pak Dhani ingin melaksanakan akan berada di skor berapa dari kondisi sebelumnya? Kondisi sebelumnya berapa dan kalau melaksanakan dengan ini skornya berapa? Ya, mungkin kalau sebelumnya itu 5 lah ya. Kalau menggunakan metode-metode itu ya bisa 7, bisa 8 mungkin, Pak. Oh, baik, baik, baik. Nah, berarti kan ini sudah kelihatan ya Pak Dhani, bahwa Pak Dhani sendiri sudah yakin bahwa metode ini itu sudah kemungkinan bisa memecahkan permasalahan yang Pak Dhani hadapi. Kemudian nih kira-kira bagaimana untuk pelaksanaannya, kapan Pak Dhani bisa menyelenggarakan kegiatan menggunakan pembelajaran dengan metode ini? Ya secepatnya sih, Pak. Harusnya sih secepatnya. Saya juga ingin melihat anak-anak itu aktif dalam pembelajaran. Mungkin beberapa hari ke depan akan saya coba menerapkannya di kelas supaya anak-anak lebih tertarik dalam belajar matematika. Baik, berarti kan dari apa yang tadi Pak Dhani sampaikan dari permasalahan eh, pembelajaran anak-anak dari yang kurang bersemangat, kemudian tidak bisa mengerjakan latihan, kemudian juga ada yang suka sering ngantuk, sudah mulai terpecahkan ya tadi dari apa namanya sudah menyusun rencana dan rencananya minggu depan ini akan bisa dimulai di pembelajaran matematikanya begitu? Ya Pak, insya Allah bisa Pak. Saya yakin bisa. Bisa ya, oke baik baik baik. Ya sepertinya nih sudah Pak Dhani sudah menemukan solusi dari permasalahannya atau mungkin ada yang masih ragu atau mau disampaikan terkait dengan rencana ini ada yang masih kurang. Ya sudah sih Pak, sudah mantap sih. Nanti coba saya terapkan, apakah bisa, harusnya sih bisa meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar. Baik, kalau melihat dari semangatnya Pak Dhani yang menggebu-gebu dengan pengalaman metode sebelumnya dan kemudian menghadapi anak-anak ini, apalagi tadi sudah ada contoh yang baik ya dari beberapa anak, tidak semuanya yang bersikap seperti itu dan Pak Dhani sudah sangat yakin. Nah, mudah-mudahan kalau saya melihat semangatnya Pak Dhani sangat-sangat yakin Pak Dhani pasti bisa menyelesaikannya. Oh ya, terima kasih banyak Pak Iwan. Ya, setelah ngobrol dengan Pak Iwan ini saya jadi sadar Pak. Oh iya ya, ternyata harusnya bisa itu saya terapkan di kelas saya.
Alhamdulillah. Berarti Dani sekarang tambah semangat, tambah terbuka pikirannya, dan kemudian lebih bersemangat lagi untuk bisa mengajar dengan lebih baik kepada anak-anak di kelasnya. Mudah-mudahan anak-anaknya semakin aktif. Amin. Terima kasih banyak Pak Iwan sudah mau mendengarkan curhatan dari saya yang sedang bingung. Alhamdulillah sekarang sudah ada pencerahan. Jadi saya sudah tidak bingung lagi untuk kedepannya kira-kira yang akan saya lakukan itu apa. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah Pak Dani. Kalau begitu sudah cukup, nggih. Mudah-mudahan Pak Dani bisa melaksanakannya dengan segera. Saya semoga lancar Amin. dan tidak ada kendala. Amin. Baik, begitu. Mungkin kita cukupkan kalau sudah tidak ada lagi, atau mungkin masih ada lagi. Sudah Pak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Pak Dani. Kalau begitu, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Dani, mungkin alhamdulillah refleksi dulu nggih ini ya dari Tirtanya, identifikasi masalah, kemudian apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Tuliskan hasil refleksi Anda. Kalau dilihat sih tadi sudah muncul, tahapannya sudah muncul semua ya Pak, dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi, lalu tanggung jawabnya tadi juga sudah ada semua. Sudah ya. Iya betul. Ya bagus sih Mas. Alhamdulillah. Tujuan. Kemudian mungkin ya barangkali ada yang perlu kita perbaiki nih Pak, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin Kalau menurut saya kebertele-tele nggak tadi penyampaiannya, saya muter-muter atau terlalu muter-muter nggak itu. Saya kok merasa saya juga karena menata kalimat itu yang ya agak Pak, sebetulnya ini Pak, mungkin lebih bisa nanti ditingkatkan, lebih fokus ke coach sih Pak. Jadi coachnya lebih sebagai pendengar itu Pak. Biar nanti intinya mungkin nggih Pak nggih, mungkin nggih. Jadi lebih diperbanyak pertanyaan yang berbobot, diperbanyak lagi. Terus biarkan coach itu lebih mengeksplor dirinya sendiri sampai akhirnya menyimpulkan tujuan penyelesaiannya sendiri. Jadi atau mungkin bisa diidentifikasi masalahnya itu bisa lebih diperdalam, mungkin menggunakan kata-kata kunci yang diuraikan coach, mungkin itu aja. gitu. Tapi sudah bagus sih Pak tadi. Enggak. Cuman kadang itu kan kalau dari urutannya itu kan tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksi sama tanggung jawab itu ya. Cuman kan kayak tadi itu kan kadang kan mau cerita kan ini ditanya masalahnya kan sepertinya sudah langsung teridentifikasi gitu di awal gitu. Walau kita nyampaikan tetap menanyakan apa tujuan yang ingin dicapai itu sebenarnya nggak sih dalam tata urutannya? Sebetulnya enggak masalah sih Pak. Cuma mungkin yang saya kurang muncul itu kekuatannya itu loh Pak. Seumpamanya Enggak. iya. Terus tidak hanya ke coach saja, tapi adakah yang bisa membantu. Nah, dari situ. Entah itu dari siswa atau dari teman sebaya. Nah, itu juga mungkin perlu. Jadi selain siswa, ada enggak nih yang mungkin bisa menguatkan coachingnya untuk lebih
termotivasi di lingkungannya mungkin. Ya sih, betul. Juga kadang kan tadi juga saya nggak eh, memancing mencari sumber daya lain, misalnya contoh kayak gitu kan, mungkin ada contoh kalau yang di dialognya bahasa apa yang dia mau ikut lomba bahasa Inggris itu kan dia ada nggak temanmu yang punya kemampuan lebih untuk itu, mungkin kalau saya tadi belum menanyakan ada nggak Nah, guru lain yang kelasnya itu lebih aktif daripada ini atau anu gitu mungkin ya kayak ya betul. tadi belum muncul gitu. Bisa belajar dari teman sejawat teman sejawat. tentang teknik-teknik mengajar yang lebih aktif mungkin ya, kreatif, aktif, Oke. inovatif. Ya, Baik Pak, mungkin saya mau coba juga nih berarti Pak, karena refleksinya sudah nih. Terus umpan balik dulu nih dari Pak Dani nih. oke. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching tadi? Ya, yang saya rasakan senang Pak, yang jelas senang bisa bisa bercerita, mengungkapkan permasalahan yang saya alami, lalu didengarkan, karena tidak banyak orang yang mau mendengarkan. Kadang-kadang mau cerita aja, kadang-kadang kalau yang enggak suka mendengarkan udah enggak mau dulu. Nah, itu kan Ya, tidak banyak orang yang mau. Kalau mampu nggak tahu ya, tapi tidak banyak orang yang mau mendengarkan cerita orang lain, apalagi kalau terkait masalah-masalah itu. Lalu selain itu ya senang, jadi termotivasi, bisa bisa dituntun nih untuk menemukan solusi. Kadang-kadang sebetulnya mungkin udah tahu solusinya apa, tapi belum mantep atau ragu-ragu dan yang lain-lain, sehingga kadang butuh orang lain untuk bisa memancing atau memantapkan tadi yang sudah ya. Untuk menyelesaikan masalah itu perlu perlu dorongan dari orang lain kadang-kadang. ya baik baik baik. Jadi alhamdulillah sudah ini ya Pak. Makasih atas umpan baliknya. Jadi kita bisa coba mulai yang nganu saya ya Pak ya. Oh siap, gantian nih Pak. Oke, cuman ini saya juga masih bingung sih menentukan temanya. Sebenarnya kayaknya permasalahannya hampir sama mirip dengan Pak Dani juga. Jadi tentang apa namanya eh, Apa pembelajaran? ya tentang pembelajaran juga. Jadi gimana ya? Kayaknya yang apa sama muridnya juga kurang kurang kalau ditanya itu belum jarang-jarangnya mau jawab gitu. Nggak apa-apa sih Pak, mungkin karena sepertinya itu tuh masalah yang sering terjadi pada guru kayaknya. Baik baik. Boleh mungkin kita dimulai Pak. Ya oke, kita mulai sekarang ya Pak G. Bentar ini saya tuh mau tata letak. Slide out. Oke, kalau Pak Denny pilihnya tata letaknya apa Pak? Saya yang auto Pak, jadi Auto, jejeran otomatis. Oh, oke. tiga layar ini jadi satu, 3 layar. sehingga Oke. ya porsinya sama. Ya. Baik. Assalamualaikum Pak Denny, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Iwan, apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Denny juga sehat ya. Sehat juga. Udah lama nih nggak ketemu. Ada apa ini kira-kira kok ngajak
ngobrol-ngobrol bareng. Kira-kira ada apa ini, Pak? Ada yang mau dibicarakan, Pak? Iya ini Pak, saya mau sedikit menceritakan tentang keadaan saya ketika mengajar di kelas. Oh, Jadi iya. eh, Ada apa nih, Pak? Kira-kira? jadi kemarin saya ngajar di kelas itu ternyata eh, ketika saya memberikan tugas ke anak itu banyak siswa yang tidak mengerjakan Pak ternyata itu. Banyak Jadi siswa yang ketika mengerjakan. jadi ketika saya beri tugas itu saya minta untuk mengumpulkan itu yang mengumpulkan cuma sedikit. Sedikit, Pak. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oke, sebelum kita lanjut nih, Pak, mau tanya nih, kira-kira tujuan dari percakapan kita kali ini itu Pak Iwan ingin ingin akhir seperti apa, Pak? Yang Pak Iwan inginkan dari percakapan kita? Ya saya inginnya itu siswa itu tuh bisa lebih aktif ketika saya memberikan tugas diskusi atau segala macam itu mereka itu bisa merespon kemudian aktif tidak sibuk bermain sendiri kemudian bisa mengerjakan tepat waktu Pak. Oh, gitu. Iya. Kalau boleh tahu ceritanya itu seperti apa toh, Pak? Lebih jelasnya itu saya ingin dengar nih, Pak. Gimana Ya, sih jadi keadaan kelas Bapak? pada kelas saya itu waktu saya mengajar itu Mhm. saya memberikan mereka tugas untuk mengirimkan email. Nah, mengirimkan email itu saya minta mereka untuk berdiskusi komponen-komponen apa saja dari email itu yang baik, kemudian bagaimana tata urutan dalam penulisan. Oh, Nah, ya. itu ternyata yang mengirimkan email ke saya itu cuman beberapa anak. Nah, selebihnya itu mereka itu ternyata itu tidak mengerjakan. Jadi yang mengerjakan cuma separuh lah gitu. Separuh ya. Selebihnya itu malah cuman baru dalam bentuk konsep tapi belum dikirim. Belum dikirim gitu. Iya, Pak Iwan mau tanya, Pak Iwan. Dalam pembelajaran itu kira-kira berapa persen nih anak-anak yang responnya yang kurang merespon atau kurang aktif dibanding dengan anak-anak yang aktif nih di kelas Bapak, kira-kira berapa persen? Sekitar yang merespon itu sekitar 30%, kemudian yang merespon dalam kondisi bagus, kemudian yang merespon dalam kondisi sedang itu sekitar 30%. Nah, yang 40%-nya ini yang menurut saya bermasalah, Pak. Oh, gitu. Oke. Kalau Ya, sekarang mungkin kalau yang bagus kita tidak usah fokus ke situ ya. Mungkin yang sedang nanti juga bisa nggih. mengikuti. Gimana kalau kita fokus ke anak-anak yang masih kurang aktif nih? Kalau menurut Pak Iwan, kalau dari skala 1 sampai 10, itu anak-anak yang kurang aktif itu sekarang di level berapa kira-kira? 6 lah, Pak. Di level 6 lah. Gitu. Bisa menjelaskan level 6 itu menurut Pak Iwan seperti apa? Yang level 6 itu mereka sudah menulis, tapi apa yang mereka tulis itu belum seperti yang saya minta. Kemudian langkah-langkah yang saya minta untuk dikirim itu juga belum dikirim gitu.
pekerjaannya belum dikirimkan. Berarti belum tuntas ya Pak itu nggih, tugas-tugasnya Ya, yang anak-anak itu. heeh. Baik, kalau sekarang Pak Iwan, menurut Pak Iwan, kira-kira Pak Iwan ingin anak-anak yang tadi mengalami kesulitan atau kurang merespon, kurang aktif, atau yang gagal menyelesaikan tugas itu ingin di level berapa kira-kira Pak Iwan? Saya inginnya bisa di level 9 atau 10, Pak. Jadi 9. sebenarnya saya tuh yakin sih sebenarnya mereka bisa. Cuman mungkin saya berpikir pasti ada masalah gitu. Apa yang menyebabkan mereka itu belum mengirimkan, apa karena apa gitu. Mungkin ada masalah yang Pak Iwan juga belum tahu mungkin nggih berarti. Sebenarnya kalau saya itu mungkin bisa mengira-ngira, mungkin ada faktor motivasi dari mereka yang kurang, Pak. Berarti terkait motivasi belajar. Ya. Oke, Pak Iwan. Nah, baik. Menurut Pak Iwan, anak-anak yang termotivasi itu yang seperti apa? Ada yang termotivasi memang dari mereka itu tuh mengirimkan karena mereka eh, pengen dapat nilai yang bagus. Betul. Tapi ada yang mereka itu tuh hanya memenuhi apa namanya kewajiban yang dilakukan. Nah, saya ingin mereka bisa termotivasi dari dalam diri sendiri supaya mereka bisa mengejar nilai bagus. Gitu. Baik. Selama pembelajaran anak-anak dengan Pak Iwan, apakah pernah kelas Pak Iwan itu terlihat aktif, merespon, lalu anak-anak itu tepat waktu mengikuti pelajaran dengan baik yang kira-kira levelnya 9 tadi? Apakah pernah muncul Pak di kelas Bapak? Nah, itu sepertinya pernah Pak dulu. Jadi ketika saya mengajar itu pernah itu saya membuat dalam bentuk kompetisi. Jadi mereka yang mengirimkan itu saya tampilkan. Jadi kelihatan. Jadi mereka akhirnya pengen duluan memberikan apa namanya hasil yang pertama, kemudian juga hasil yang terbaik. Luar biasa Pak, ternyata gitu. Oke. Mungkin ada selain dari tadi membuat kompetisi berarti ya Pak ya, yang membuat mereka Ya, termotivasi. Ada metode lain tidak Pak yang kira-kira hampir sama atau yang mengaktifkan siswa di kelas Bapak selain metode itu kira-kira? pernah sih dulu itu. Jadi ketika mereka itu apa namanya dalam bentuk tutor sebaya ya Pak ya. Jadi mereka didampingi oleh teman-teman yang bisa, kemudian apabila mereka ada kesulitan itu mereka bisa bertanya, kemudian dibimbing. Nah, itu memang prosesnya jauh lebih cepat memang Pak. Betul betul. Wah luar biasa. Berarti kolaborasi kelompok gitu ya Pak ya? Ya, berkolaborasi kelompok. Betul. Oh oke Pak Iwan. Kira-kira nih dari dua metode tadi ya yang saya tangkap ada dibuat menggunakan kompetisi, lalu ada pembelajaran secara berkelompok atau tutor sebaya. Nah, kira-kira menurut Pak Iwan metode yang paling efektif itu yang mana dari dua tadi menurut Pak Iwan? Kalau saya berpikir malah saya pengen menggabungkan keduanya Pak. Jadi mereka saya bentuk dalam kelompok, di mana itu ada saling mendampingi. Nah, kemudian kelompok itu kemudian saya buat kompetisi. Jadi nanti Luar biasa. masing-masing kelompok itu bisa menampilkan. Nah, saya kok berkepikiran kalau dengan cara begitu yang mengajarinya juga lebih bersemangat karena mereka juga terpacu karena kemudian itu dikompetisikan. Kemudian juga apa namanya teman-teman yang lainnya itu juga bisa termotivasi untuk belajar juga, bisa memahami dengan cepat gitu. Luar biasa sekali Pak Iwan ini ya. Luar biasa Pak Iwan. Oke, baik. Nah,
Saya rasa itu cukup bagus Pak Iwan, luar biasa idenya nggih. Nah, baik. Lalu saya ingin tanya Pak, kira-kira dari rencana yang Pak Iwan tadi ungkapkan ingin memadukan antara kompetisi dan tutor sebaya atau apa kegiatan berkelompok tadi, kira-kira apakah ada dari mungkin siswa atau teman Pak Iwan di sekolah yang bisa membantu mewujudkan itu? Kira-kira ada enggak, Pak? Mungkin ada Pak. Jadi mungkin pada saat pembelajaran kalau ada guru yang misalnya beliau itu kosong, mungkin saya bisa bantu untuk mendampingi anak-anak juga untuk memonitor keaktifan di kelompok-kelompok tersebut. Jadi kalau saya sendiri mungkin kurang bisa mengapa secara keseluruhan, mungkin saya bisa minta bantu ke teman yang lain juga. Berarti ada ya Pak ya? Ada. Oke Pak Iwan, kira-kira nih Pak Iwan, kapan Pak Iwan mau menerapkan strategi itu Pak Iwan? Sepertinya di minggu depan itu saya masih ada pertemuan sekali lagi untuk materi itu di kelas tersebut. Sekali lagi karena memang pelajarannya belum selesai. Nah, saya mau coba dengan cara itu Pak. Mudah-mudahan mereka yang ini bisa lebih aktif. Ya, oke Pak Iwan, nanti bisa dicoba nih, diterapkan di kelas. Semoga nanti bisa anak-anak lebih aktif lagi di kelasnya. Baik Pak Iwan, setelah percakapan kita yang cukup panjang tadi, menyenangkan sekali nggih bisa mendengar cerita Pak Iwan. Nah, kira-kira nih Pak Iwan, apa yang sudah kita dapat nih dari percakapan kita selama ini? Ya Pak, jadi dari mungkin yang sudah Pak Dani sampaikan tadi ya, ternyata ketika saya mengalami masalah itu kan rasanya buntu nih, kenapa anak-anak itu seperti ini gitu loh. Kemudian ketika mengingat kejadian pernah nggak dulu aktif tapi mungkin dengan materi yang lain, ya pernah mungkin cuma nggak kepikiran gimana untuk itu digunakan, dan ternyata saya pikir oh iya bisa juga mungkin diterapkan di sini dan kayaknya bisa untuk maju anak-anak bisa lebih aktif untuk mengerjakan. Oke, baik. Saya mau tanya nih Pak, perasaan Pak Iwan nih setelah ngobrol kita berdua cakap-cakap mencari solusi bersama, gimana nih Pak perasaannya? Ya alhamdulillah sudah tercerahkan, bisa menemukan masalah. Kemudian tadi ketika Pak Dani juga membimbing saya itu banyak menyemangati dan menguatkan saya, sehingga kok saya jadi termotivasi untuk bisa menyelesaikan ini. Wah, luar biasa. Saya juga melihat Pak Iwan yang semangat itu, saya juga ikut semangat Pak. Itu juga menginspirasi saya. Saya juga banyak belajar dari Pak Iwan ini. Luar biasa sekali. Oke Pak Iwan, sepertinya percakapan kita sudah berada di ujung. Apakah masih ada yang ganjel nih Pak atau ingin disampaikan? Atau mungkin sudah? Sudah Pak, nanti kalau saya masih merasa kesulitan dalam menyusun rencananya, saya akan bertemu Pak Dani lagi untuk mencoba berkonsultasi lagi. Oke, tapi ini Pak Iwan, saya masih penasaran loh Pak ini. Saya tunggu ceritanya minggu depan setelah Pak Iwan menerapkan metode atau strategi tadi ya, diterapkan di kelas. Saya ingin dengar nih cerita Pak Iwan lagi, pengen diceritain lagi. Kira-kira keberhasilannya seperti apa? Gimana Pak Iwan? Setuju nggak Pak Iwan? Setuju Pak Dani. Saya akan coba ceritakan. Semoga berhasil, sukses. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Saya tunggu kabar baiknya Pak Iwan.
Ya Pak Dani, sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Iwan. Ya. Ini tadi saya malah dapat poin baru nih dari Pak Dan ini yang pertama tadi itu berupa kalau percakapannya itu sudah berjalan dengan baik ya, Sih, Pak. maksudnya sudah lancar, bisa membahas semuanya. Kemudian kalau yang perlu diperbaiki apa ya? Apa Pak yang harus diperbaiki, Pak? Em, Sebenarnya sudah apa namanya sudah bagus. Cuma mungkin dalam saya tadi mungkin karena juga penyampaiannya itu di awal apa namanya bercerita masalahnya itu tidak mengerucut jadi masih mengambang jadi agak pada ini perlu menggali lebih banyak ya untuk apa namanya untuk lebih mencari inti masalahnya itu Betul. dari keaktifan anak itu yang perlu ditingkatkan. Kalau yang perlu ditingkatkan sih menurut saya sudah bagus sih, cuman kita perlu latihan demi latihan untuk em, apa namanya itu sama menata kalimat dan bahasa yang mungkin kita sama-sama juga apa namanya harus harus itu bisa bisa jadi seorang coach profesional gitu ya Pak ya kayaknya. Betul. Tapi kalau saya Ya, skala 1 sampai 10 Pak Dani itu udah 9,5. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak. Masih banyak harus belajar, Pak. Saya, Pak. Terus Ada lagi, Pak. kondisinya sudah benar-benar kehadiran penuh saat coaching, apa benar-benar fokus pada permasalahan saya. Kemudian yang muncul yang tadi mungkin saya belum terpikirkan adalah di kondisi saya tadi apa namanya ketika di akhir kan Pak Denny justru ingin menanyakan bagaimana progresnya, penasaran untuk menceritakan kembali hasilnya seperti apa. Nah tadi di saya ya memang belum lupa untuk menanyakan itu juga dan ternyata Pak Denny bisa termunculkan itu dan itu ternyata cukup cukup menarik juga untuk kita apa namanya ingin juga tertantang untuk bercerita besoknya hasilnya seperti apa. Oke, Pak. Itu yang dari sebagai coach itu menurut saya sebuah pancingan yang benar-benar, oh ya aku besok bakal ditanya lagi nih hasilnya bakal seperti apa. Jadi itu seperti tagihan tanggung jawab yang emang harus diselesaikan gitu. Betul. Iya, Pak. Ya itu Pak poin-poinnya menurut saya. Terima kasih banyak. Berarti ini ya, Pak. Jadi lebih termotivasi lagi gitu ya. Iya, bisa lebih ini kita apa namanya. Ya tapi memang butuh latihan sih Pak. Betul, Pak. Betul. Memang kadang itu kita mama dari percakapan pertama ada yang belum muncul. Oh iya ya. Nanti coba lagi, ditambah lagi, coba lagi, ditambah lagi. Memang perlu action langsung. Kita kadang kalau hanya melihat video atau membaca itu kadang-kadang tidak terpikirkan. Atau mungkin waktu awal ngobrol itu sampai akhir kayaknya udah semua nih. Ternyata oh iya ya ada yang kayaknya perlu nih Iya, ditambahkan, ada yang ditambahkan. ketinggalan. Betul, Pak. Iya betul Pak Denny. Memang kalau sebagai coach itu memang harus benar-benar menjiwai, benar-benar Betul, Pak. Kadang-kadang yang masih saya lakukan itu juga ini apa?
belum bisa menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang sudah koci sudah cerita gitu kan. Teman-teman mungkin ya kalau sebelum mengenal coaching ini sedang bercerita, wah kayaknya ada ide yang bagus atau saya punya pengalaman. Kadang tuh nggak betah untuk tidak ngomong gitu loh. Iya, Nggak betah untuk bahkan kadang pengen. omongan kita malah mematahkan ya Pak ya kadang. Betul. Akhirnya malah terdiam 1000 kata. Aduh, salah ngomong ini. Iya Salah betul. ngomong ini. Saya pernah banget kayak gitu. Sering Pak itu. Kadang tuh mereka punya idenya tuh udah meledak-ledak muncul gitu. Mm. Dan kadang-kadang akhirnya nyesel. Wah, iya. Ternyata mereka tuh kadang-kadang hanya pengen didengarkan saja. Cuma pengen didengarkan. Ya itu tadi, sudah tahu solusi tapi mungkin kurang motivasi atau hanya perlu dorongan. Biasanya ibu-ibu itu yang sering itu. Bapak itu tuh jarang. Iya. Ya sebenarnya hujan. Sebenarnya anu sih Pak. Jadi dalam kita coaching itu pasti kan pengennya itu satu didengar. Tuh. Kadang tuh juga pengen menyampaikan permasalahan terus sekaligus solusi. Nah, di mereka itu cuma butuh pertimbangan atau penguatan saja. Jadi kadang tuh ya saya tuh masalah kayak gini, cuman saya punya cara kayak gini. Itu kira-kira gimana? Bisa nggak ya? Betul, Pak. Tapi bahasanya sebelum sampai ke situ itu biasanya berkelak-kelok ya. Ya, Ribet, ya intinya tuh mereka cuma butuh diyakinkan. cuma Iya, diyakinkan saja. iya diyakinkan saja. Cuman ya kadang egonya kita yang ketika mendengar itu kita sudah ngasih pendapat sendiri gitu. Tuh. Nggak bertahan. Mendengarkannya itu panas, Pak, sebetulnya kadang-kadang. Iya, Tapi ya itu tantangannya di situ. Sabar-sabaran itu ya. iya betul. Sampai jam berapa ini, Pak? Harusnya nih sebentar. Tadi Bu Diah sudah Oh, sudah habis ternyata, Pak, ini. udah habis. Tinggal 1 menit. Oh, kita 40 ke main kembali ke room. main. Iya, Pak. Betul. Ini sudah Nanti kita 16.40 ke main room ya. kembali. Baik. Ya, senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Iwan ini. Semoga nanti bisa Sama-sama. bertemu lagi, Pak, di kelompok selanjutnya. Amin. Terus Mbak Deni. Leres, Bu. Oh, pangalan ini sih dulur. Nak sekali. Lah, iki ming adek kakak. Enggak. Iya. Enggak, Oh, Bu enggak. Arin itu Tapi mirip kita ya? satu, Iya. kita satu kelurahan Bu Ari. Jadi Bu Oh, Bu Arin itu tetangga tambah. saya dong, Bu. Lah, jenengan pundi? Banyurejo.